Dalam konten yang saya buat pada 22 Februari 2026 ini saya akan menjelaskan dasar-dasar bermain catur. Tapi jangan harapkan pelajaran dari saya ini seperti yang diajarkan oleh profesional, karena saya bukan ahli catur. Saya akan jelaskan di sini Bentar, saya cari dulu fiturnya. Saya agak lupa di mana fiturnya. Di sini mungkin. Ya, di sini ternyata. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pertama adalah notasi catur. Notasi catur itu untuk mencatat setiap langkah kita. Ini dari garis ke atas ke bawah ini disebut sebagai kolom, sementara garis dari sini ke sini, dari kiri ke kanan yang bersifat vertikal itu disebut baris. Ini baris, ini kolom. Baris itu ditandai dengan huruf dari A sampai H, sementara kolom ditandai dengan angka dari angka 1 hingga 8. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mencatat, untuk mempermudah kita mengenali setiap petaknya. Apa itu petak? Petak itu adalah yang kotak-kotak ini, 1, 2, 3 itu petak namanya. Misalnya dengan adanya notasi catur kita bisa tahu ketika orang menyuruh kita memindahkan kuda ke C3. Tinggal cari saja baris C dan kolom 3. Gimana sih maksud saya itu? Ya, intinya gitu. Tinggal cari saja kalau kita kalau disuruh menggerakkan kuda ke C3 karena kita udah tahu notasi itu apa. Astaga, ini makin belibet. Kayaknya saya emang gak cocok mengajar karena ini terlalu terburu-buru. Ya, intinya notasi itu fungsinya untuk kita bisa mengenali setiap petak dengan lebih mudah karena kita jadi punya labelnya itu. Misalnya gerakan kuda ke C3, maka kita cari baris C, kolom 3. Berarti itu C3, kuda ke C3. Seperti itu. Itu adalah notasi catur. Sebenarnya ada penjelasannya lebih panjang, tapi saya malas menjelaskan sekarang. Oke. Lalu selanjutnya saya ajarkan caranya catur melangkah. Tapi sebelum itu kayaknya harus dijelasin dulu nama-nama setiap bidaknya. Ini tuh namanya bidak ya, semua ini. Ini namanya pion, ini namanya kuda, ini namanya gajah, ini namanya ratu atau menteri, ini raja, dan ini benteng. Lalu setelah kalian tahu nama setiap bidaknya, saya akan ajarkan atau berikan informasi tentang nilai setiap bidaknya. Setiap bidak ini punya nilai. Pion 1, kuda 3, gajah 3, benteng 5, ratu 9, dan raja tak ternilai. Nah, baru sekarang saya ajarkan caranya melangkah. Pion itu melangkahnya tidak bisa mundur dan bisa melangkah 2 langkah kalau dia belum meninggalkan baris kedua untuk pihak putih ataupun baris ketujuh untuk pihak hitam. Ini bisa kita melangkah 2 langkah seperti ini kalau masih berada di baris 2. Nah, kalau udah berada di baris 3 atau seterusnya, itu kita cuma bisa 1 langkah aja. Seperti itu. Sementara untuk kuda, itu cara melangkahnya adalah berbentuk huruf L. L itu apa ya sebutannya? Seperti ini tuh, diagonal kah? Atau apa ya? Pokoknya berbentuk huruf L. Cara melangkahnya itu. Seperti ini misalnya. Jadi langkahnya itu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Intinya huruf L lah. Atau lebih sederhananya seperti ini. Kalian hitung 3 langkah ke depan. 2 maksud saya. 1, 2. Lalu belok. Entah bisa ke kanan atau ke kiri. Itulah langkah kuda. 1, 2, belok. Itu langkah kuda. Selanjutnya saya ajarkan cara melangkah apa tadi namanya? Gajah atau bishop. Gajah itu bergeraknya miring. Saya nggak tahu miring itu apa ya. Istilah yang lebih ilmiah, yang lebih universalnya. Intinya miring lah.
Seperti ini. Jadi ini langkah gajah. Gajah itu bisa mundur, bisa juga maju. Tapi lebih tepatnya bukan mundur. Mundur nggak sih dari sini ke sini itu? Kayaknya itu bukan mundur ya. Intinya gitulah. Kalau pion itu kan cuma bisa maju ke depan. Kalau gajah itu bisa kayak gini. Tapi satu kali ya, jangan keseringan. Maksud saya setiap langkah satu kali. Belibet banget. Intinya kuda. Gajah itu melangkahnya seperti itu. Selanjutnya saya akan ajarkan cara bergeraknya ratu. Ratu itu bergeraknya, atau menteri itu bergeraknya. Males jelasinnya. Kayaknya saya udah mulai lelah, ini udah 5 menit juga. Intinya ratu itu geraknya kayak gini. Dia bisa gerak ke sini, 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 dia bisa gerak ke sini. Seperti itu. Apa yang belum saya jelasin ya? Mungkin saya belum jelasin benteng. Kita belum jelasin benteng. Kuda udah tadi. Kuda udah dijelasin, berarti sekarang tinggal benteng. Benteng itu gerakannya seperti ini. Bisa menyamping, intinya lurus saja dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu benteng. Dan di dalam catur ada yang disebut sebagai rokade. Rokade itu seperti ini. Ini salah lagi langkahnya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma nyontohin langkah aja. Seperti ini namanya rokade. Ditandai di dalam notasi seperti ini. Ternyata kalau mengajar dengan cara lepasnya pakai skrip itu susah. Ya, apa saya perlu ulangi lagi intinya. Malas lah. Ini malas banget ngajarnya juga. Tapi semoga video ini bermanfaat. Kalau mau penjelasan yang lebih rinci mungkin bisa kirim saya pesan pribadi. Gimana cara menutupnya? Menutup ini. Ya, intinya video ini saya buat pada 22 Februari 2026. Dan saya Hamid Renaissance. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton ya. Tadi kayak agak aneh suara saya. Gak peduli. Terima kasih sudah menonton.